Baik, jadi Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya tidak akan mengajari Bapak dan Ibu, tetapi kita lebih ke arah diskusi dan berbagi. Semoga pengalaman kita ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ketika kita berada di eh, disaster atau kondisi disaster yang sudah dibahas tadi banyak dengan Dokter Ade Rompas, bagaimana penanganan, kemudian bagaimana kondisi ketika bencana, yang saya pikir ini juga kondisi-kondisi yang sangat luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya juga tadi sudah diperkenalkan, saya Edi Mulyadi, dan saya akan di-clear dulu atau disclaimer dulu bahwa informasi yang ada di dalam PPT ini, kemudian semua dokumentasi dalam bentuk narasi, video, kemudian foto, ini sudah mendapatkan persetujuan dan kita gunakan hanya untuk diskusi ilmu pengetahuan kita, yang menambah pengetahuan dan mudah-mudahan dari hasil diskusi kita hari ini kita bisa melaksanakan ini nanti ketika situasi memang bencana itu tidak kita harapkan, tetapi ketika bencana itu terjadi kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk membantu mereka yang sedang terdampak. Baik, slide. Nah, eh, tidak satupun dari kita menginginkan bencana itu terjadi sebenarnya, ya. Jadi tidak ada orang yang menginginkan bencana untuk terjadi sama kita. Tetapi kalau sudah terjadi, tidak akan kita tidak bisa menolak, ya, tidak bisa menolak. Ketika bencana itu ada, kita harus bersiap dan kita harus menggunakan eh, kekuatan-kekuatan yang tersisa dengan tadi mempersiapkan segala apa yang kita punya, eh, minimal kita punya kekuatan-kekuatan SDM, kemudian juga kita juga harus memiliki eh, kita juga harus memiliki sarana prasarana yang dibutuhkan. Tapi apa ada seadanya, ya, kemungkinan besar banyak terjadi kerusakan-kerusakan. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang Indonesia, kondisi Indonesia ini jelas dari dulu sudah disampaikan Indonesia ini adalah gudangnya atau molnya bencana atau dikatakan tempatnya bencana. Jadi dulu sering disebutkan daerah bencana segala macam. Nah, karena ada banyak alasan kenapa kita merupakan wilayah yang sangat berisiko terhadap bencana. Yang pertama karena kita berada pada dua lempeng, ya, pada lempeng benua atau pada dua sisi daerah yang merupakan ring of fire yang punya potensi untuk terjadi gempa, kemudian terjadi berbagai gangguan iklim dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi salah satu hal yang merupakan risiko paling besar bagi kita terhadap kondisi bencana. Nah, baru-baru ini eh, hidrometeorologi atau bencana yang diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi eh, karena adanya badai siklon tropis yang sudah mengguncang tiga provinsi, terutama di Aceh, kemudian Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, dan diperkirakan banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian yang meninggal, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Kemudian hampir 500.000 penduduk atau masyarakat yang harus mengungsi dan masih dinyatakan hilang ada sekitar 174 atau lebih dari 200 orang. Nah, ini data yang kita dapatkan dari BNPB sampai hari ini. Dan fakta yang kita lihat saat ini juga slide data-data terkait dengan luka, ya. Luka. Data luka ini juga sangat banyak kita dapatkan, yaitu sekitar 700 7.000, ya. Jadi data luka itu sampai 7.000 korban dari luka-luka. Nah, data ini juga nanti coba kita breakdown lagi, ada luka jenisnya apa, kemudian luka kondisi lukanya bagaimana, ya, slide berikutnya. Nah, nah, ketika situasi bencana ini terjadi, seperti saya katakan, kita terutama dari Indonesia Women Care Recognition Association ini
yang berada di 22 provinsi di seluruh Indonesia saat ini, kita mulai menggerakkan kekuatan yang ada. Karena kekuatan-kekuatan inilah yang akan memberikan dorongan ataupun bantuan kepada para korban, terutama untuk bagaimana menangani luka-luka yang terjadi. Jadi tim ini selalu kita namakan menjadi tim Ubun Hunter karena kita punya ciri khas atau ciri dalam kita bekerja adalah tidak menunggu pasien di posko, tapi kita selalu menjemput dan mencari pasien-pasien. Hal ini menjadi lebih efektif ketika ada pasien yang tidak mampu melakukan tidak mampu mendatangi posko, ketika ada pasien yang tidak memiliki alat transportasi untuk datang ke posko, ini bisa terlayani dengan baik tanpa mereka harus datang ke posko atau tempat-tempat pelayanan. Jadi kita melakukan home to home ya. Jadi dari rumah ke rumah. Jadi kita tidak membuat tempat pelayanan khusus. Tapi untuk tempat yang berupa posko juga kita siapkan. Tapi maksud saya tadi, kita di samping di posko, juga lebih banyak kita dapatkan pasien-pasien di luar posko, yaitu di rumah-rumah atau di tenda-tenda pengungsian. Slide berikutnya. Memang ini butuh waktu, ya butuh tenaga. Sehingga kita juga harus berjalan dari satu desa ke desa yang lain. Kemudian dari satu area ke area yang lain. Belum lagi nanti jalan yang tidak mulus, kemudian alat transportasi yang terbatas, sehingga kita juga perlu bahkan ketika bencana ini terjadi di Aceh khususnya ini, kita waktu mendatangi tempat-tempat pasien itu kita menggunakan sepeda motor, kemudian juga harus menyeberang menggunakan rakit ataupun perahu-perahu kecil untuk bisa sampai ke daerah-daerah yang dibatasi oleh sungai dan lain sebagainya. Sehingga perjalanan ini seperti tadi dikatakan butuh tantangan, kemudian butuh sebuah konsekuensi yang memang harus betul-betul dibuat dalam sebuah komitmen oleh masing-masing tim sehingga tidak mudah menyerah, tidak mudah merasa lelah ya, dan selalu ingin berusaha untuk terus membantu pasien-pasien tanpa memikirkan sesuatu yang misalnya oh saya akan mendapatkan jasa dan sebagainya. Kita nggak pernah memikirkan itu. Dan apapun yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan, kemudian ini adalah bentuk sosial sebagai kepedulian kita dari tim Indonesia dengan juga ikut membantu menyalurkan apa yang sudah didonasikan oleh para orang-orang baik, para donatur, para eh, produk-produk yang sudah menyalurkan bantuannya ke kita. Slide. Nah, seperti kita ketahui, ketika keadaan bencana terjadi, ini merupakan suatu kondisi darurat, di mana semua punya keterbatasan, listrik padam, air tidak ada, kemudian makanan menipis, bahkan tidak ada. Nah, apalagi kemarin suasana banjir di Aceh kemarin, atau di Sumatera kemarin, ini membuat masyarakat terisolasi sampai 5 hari tidak bisa turun dari atap rumah, ya dari pohon pepohonan ya, sehingga mereka juga kelaparan dan sebagainya. Jadi boleh minta tolong diputarkan videonya di gambar tadi. Itulah kondisi kondisi hari ke-12 ya, kondisi hari ke-12 atau ke-15 ya di Aceh Tamiang. Ini sebagian kecil ya, sebagian kecil area yang kita lewati. Masih banyak rumah-rumah yang rusak. Kemudian air itu melewati atap rumah, pohon-pohon, coba lihat pohon-pohon, daun-daun pohon itu nampak kering, itulah batas airnya. Makanya kalau tadi cerita 1.000-an lebih yang meninggal, itulah kondisi yang real kita lihat di lapangan. Nah, oke. Kemudian ketika bencana ini terjadi, supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih parah, dampak yang lebih besar, kita harus melakukan sesuatu yang bisa membuat minimal bisa menghindari komplikasi atau bisa menghindari kematian yang lebih luas, atau misalnya untuk menghindari terjadi hal yang tidak kita inginkan, seperti misalnya ada luka yang infeksi, kemudian
meninggal karena kelaparan atau nanti diserang oleh penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi karena kondisi yang apa namanya eh, kondisi lingkungan yang tidak bersih. Nah, ini juga menjadi sebuah dilema ketika kita berada di lapangan. Nah, ini juga ada videonya, coba bisa diputarkan, Mbak Lis. Nah, jadi ini air bercampur lumpur masuk ke rumah warga, sehingga barang-barangnya nggak bisa diselamatkan. Kemudian juga karena banjirnya terlalu besar, ya, sehingga ini juga sangat menyulitkan mereka untuk menyelamatkan barang dan harta bendanya. Sebentar, Mas Edi, ada sedikit Ya, kendala. ya. Nah, selama bencana ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat tadi situasi lingkungannya yang berantakan, kemudian mereka untuk kembali ke rumah juga sangat sulit karena lampu tadi atau listriknya padam, kemudian air tidak ada, kemudian sumber makanan juga sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi pakaian ataupun ya pakaian ini juga sudah mereka nggak punya lagi. Nah, apalagi tempat tidur dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah kondisi yang sangat ironis sekali ketika kita membiarkan mereka untuk tidak atau kita tidak berbuat apa-apa kepada para korban. Nah, ini menjadi sangat dilematis bagi kita karena di satu sisi perjalanan kita juga terhambat, belum tentu jalannya bisa dilewati. Itu beberapa hari sampai terputus. Bahkan lebih dari 1 minggu, ada yang lebih dari 1 minggu masih terisolir ya, daerah-daerah yang longsor dan sebagainya. Nah, tadi kita lihat masih ada apa namanya, baru ada upaya untuk mereka membersihkan setelah 2 minggu ini ya, karena baru listriknya baru ada. Karena kalau nggak ada listrik atau padam aliran listrik, air tidak ada dan lain sebagainya tidak bisa dilakukan. Nah, jadi ini adalah upaya-upaya yang terus dilakukan. Nah, ketika bencana itu terjadi, banyak sekali kondisi-kondisi atau keadaan yang membuat pasien ini mengalami cedera. Salah satunya adalah luka, luka sayat, kemudian luka traumatik, ya. Dan bahkan ada satu hal yang cukup menarik ketika bencana ini terjadi. Kita dulu sudah sering sekali turun ke daerah-daerah bencana, terutama karena gempa dan banjir. Tapi ini banjir kali ini karena terlalu besar dan terlalu lama mengenang air dan lumpur. Ini banyak sekali pasien-pasien dengan komorbid diabetes terjadi diabetic foot ulcer. Nah, nanti saya akan tunjukkan data-data kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi banjir ini juga merupakan faktor predisposisi terjadinya luka pada kaki pasien dengan diabetes. Sudah bisa Mbak Ulis? Sebentar, Mas. Ya. Jadi di samping luka-luka yang diakibatkan oleh terkena benda tajam, kemudian terkena benda tumpul atau hantaman benda-benda yang ada di dalam air, ini juga bisa terjadi karena luka akibat misalnya kutu air, kemudian ada iritasi kecil, ya, kemudian pasien ada komorbid dengan diabetes, sehingga ini juga memicu terjadinya infeksi pada luka atau infeksi pada tubuh pasien kita. Nah, makanya nanti saya akan coba paparkan banyak pasien-pasien dengan diabetic foot ulcer yang kita tangani selama kondisi banjir ini. Dan ketika kita menemukan luka, lukanya ini juga dalam kondisi yang infeksius, ya, dan dalam kondisi infeksius. Karena Bapak Ibu bayangkan, bantuan baru bisa masuk itu setelah 1 minggu, ya, bantuan baru bisa masuk dan itu juga tidak bisa secara menyeluruh, tidak semua masyarakat tersentuh dengan pelayanan kesehatan karena seperti Bapak Ibu ketahui rumah sakit lumpuh, ya, karena rumah sakit juga betul-betul tidak bisa digunakan, terutama di Aceh Tamiang, ya, kemudian di daerah sekitar yang dekat dengan Aceh Tamiang, Kota Langsa pada saat itu juga harus dipersiapkan untuk berbenah, untuk membersihkan dan menyiapkan pelayanan secara maksimal. Nah, ini juga menjadi suatu kendala sehingga perkembangan infeksi pada luka itu menjadi lebih besar. Nah,
kekurangan pelayanan inilah yang memacu tingginya angka luka infeksi. Nah, makanya sampai hari ini minggu ke 12, kita masih juga terus berjalan, masih turun ke lapangan, karena luka-luka yang kita temukan itu adalah luka-luka yang luka kronis tentunya, dan cenderung mengalami komplikasi, terutama infeksi pada luka. Nah, oleh karena itu, sampai hari ini kita juga masih turun ke lapangan untuk membantu saudara-saudara kita melakukan perawatan luka. Nah, metode perawatan luka yang kita lakukan sebagaimana yang pernah Bapak Ibu baca, ketika disaster, kondisi suasana disaster atau bencana, perawatan luka ada standar yang sedikit berbeda dengan kondisi ataupun SOP ataupun guideline ketika kita merawat luka di poliklinik, di rumah sakit, atau di tempat-tempat fasilitas kesehatan yang lain. Nah, saat ini kita sudah sering sekali menjalankan 7 step atau 7 langkah dalam melakukan perawatan luka, ya. 7 langkah dalam melakukan perawatan luka ketika bencana ini terjadi. Namanya kita sering sebutkan atau diberikan nama dengan disaster wound management, 7 step disaster wound management. Nah, oke, boleh kalau misalnya udah bisa, boleh diputar videonya sekali lagi itu biar lihat kondisi. Supaya kita nanti bisa mendapatkan sebuah gambaran kenapa itu bisa terjadi. Nah, jadi beginilah kondisi Bapak Ibu kalau kita lihat kondisi ketika bencana terjadi, sehingga ini akan sangat berdampak secara psikologis, secara fisik. Bayangkan Bapak Ibu, rumah kita sudah nggak punya, tidur kita sudah tidak bisa lagi dengan baik. Kemudian tempat kita juga untuk makan juga sudah nggak ada, ya nggak, susah, kita nggak dapatkan apa-apa lagi. Bahkan ada keluarga yang hilang. Nah, ini bagaimana guncangan yang akan terjadi dari sisi psikologis. Belum lagi cedera fisik yang saya katakan tadi, ada luka, kemudian ada cedera dan lain sebagainya, yang memang ini menjadi pelengkap kepada, atau kondisi ini sering sekali dialami oleh para uh, korban dari korban-korban bencana ini. Slide. Oke, ini salah satunya secara fisik kalau kita lihat teman-teman. Pasien dengan luka. Nah, lukanya ini luka DFU. Pasien sebelumnya ini nggak ada luka nih, sebelum banjir nggak ada luka. Tapi ketika banjir terjadi, uh, karena tadi saya katakan dia terendam, kakinya terlalu lama di air, di lumpur. Karena ini luar biasa lumpur, ya, sampai sepinggang atau sampai bahkan ada yang menutupi rumah lumpur itu. Nah, sehingga tanpa disadari kakinya bengkak, kemudian beberapa hari kemudian sudah menghitam, atau luka yang terjadi karena keinjak paku, kemudian infeksi seperti di samping ini. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang kita temukan di daerah bencana. Slide. Oke, jadi tadi saya katakan bagaimana cara melakukan perawatan luka. Kita harus update terus, ya. Nah, mudah-mudahan kita juga mau minta nanti Solution Medical Event ini bisa menyelenggarakan workshop tentang bagaimana merawat luka bencana. Jadi tidak hanya sekedar seminar, tapi bisa menyelenggarakan workshop. Karena itu sangat penting sekali. Ya, karena beda sekali suasana ketika bencana, ketika tidak bencana, atau di klinik atau di rumah sakit. Pasti berbeda kondisinya. Belum lagi ada stresor atau tekanan-tekanan bagi kita ketika kita sedang merawat, kemudian situasi dan kondisi yang tidak nyaman, ya. Kadang-kadang kita duduk di lumpur, kemudian kadang-kadang kita berada di tempat yang seadanya. Yang penting pasien bisa terawat dengan fasilitas yang terbatas. Nah, slide. Nah, Bapak dan Ibu, ini bisa melihat bahwa data yang bisa kita tunjukkan dari 4 daerah yang kami kunjungi. Jadi kebetulan saya dan tim INWCSA atau tim Wunanter tadi di Aceh, kita ada 18 kabupaten kota yang terkena, ya. 18 kabupaten kota yang terkena. Jadi ada 6 kabupaten kota yang lebih parah, tetapi itu ada 2 yang belum bisa kami jangkau karena memang transportasi dan kondisi yang masih sulit ke tempat 2 kabupaten lagi dari 18 kabupaten kota.
Nah, jadi yang kita singgahi, yang kita sudah turun, terutama sekali di Aceh Tamiang, yang hampir satu kabupatennya yang kena lebih parah. Kemudian juga kita masuk ke Aceh Utara, yaitu di daerah Langkahan, dari beberapa wilayah yang terkena. Kemudian kita masuk ke Aceh, di Aceh Timur juga ada beberapa kecamatan yang terkena juga. Kemudian juga di Biren, ini juga ada beberapa kecamatan yang terkena. Nah, jadi kita dari tim Hunanter yang ada di Aceh ini hanya bisa masuk ke, baru bisa masuk ke 4 kabupaten kota tadi. Slide. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ada data yang ingin kami tunjukkan bahwa eh, ada distribusi frekuensi kasus luka berdasarkan eh, ini berdasarkan diagnosa luka ya. Jadi Bapak Ibu, kita mendapatkan luka yang paling banyak adalah diabetic foot ulcer ya, sampai 40 kasus. Diabetic foot ulcer 40 kasus. Kenapa terlalu besar? Tadi yang saya katakan, karena memang itu terjadi pasca banjir ya, karena kakinya terendam dan sebagainya. Nah, kemudian juga karena traumatic wound ya, kelompok luka traumatik karena tadi terkena dengan sayatan seng, kemudian terinjak paku dan lain sebagainya. Kemudian juga ada beberapa luka post operasi yang kita rawat. Ya, ada 3 kasus luka post operasi yang kita rawat selama ini. Nah, slide. Nah, dari 82 kasus yang kita rawat secara total dari 4 tempat tadi, itu 47 kasus itu tergolong luka berat. Yang sampai sekarang masih beberapa kasus yang kita rawat secara rutin. Kemudian 24 kasus luka sedang, kemudian juga ada 11 kasus yang luka ringan. Jadi rata-rata lukanya udah komplikasi. Karena kita masuk ke sana pun sudah lebih dari 1 minggu kita masuk ke sana. Jadi banyak sekali luka-luka yang tadinya luka akut berubah menjadi luka kronis karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Slide. Oke. Nah, ini bisa kita lihat di diagram pie ini juga menunjukkan bahwa perbandingan luka antara luka akut dan luka kronis berdasarkan klasifikasi penyembuhan luka. Luka akut itu cuma 17% dan sisanya 83% adalah luka kronis, Bapak dan Ibu. Jadi itu tadi akibat efek dari bencana, banyak luka-luka akut juga bisa berubah menjadi luka kronis karena tadi perawatan yang tidak maksimal ya. Slide. Nah, kemudian eh, kita juga bisa menyaksikan, tadi saya katakan, kondisi yang memprihatinkan, pelayanan yang tidak didapatkan secara maksimal karena keterbatasan tadi, ini juga membuat lebih dari 72% atau sekitar 72% pasien itu mengalami uh, luka, lebih dari 28% atau 28% itu luka mengalami infeksi sehingga perlu penanganan yang lebih ekstra, kemudian butuh waktu yang lebih panjang ya. Kemudian 72% itu yang non infeksi tapi udah kategori luka kronis tadi. Slide. Nah, ini ada data juga pasca tsunami dulu. Walaupun agak lama jadi bisa jadi perbandingan Bapak Ibu. Kalau kita lihat bahwa eh, rata-rata luka pasca bencana itu terjadi Thailand, luka infeksi juga tinggi, kemudian tinggi, Turki juga tinggi. Itu pasca bencana semua ya. Jadi memang semua hampir di daerah-daerah bencana luka-luka infeksi ini sangat tinggi ditemukan. Nah, slide.
Kemudian jenis luka juga bisa seperti kita lihat tadi, ini yang traumatiknya besar sampai 66%, ada fraktur ya. Kemudian diabetes juga. Ini yang khusus diabetes cuma 2%. Stoma juga ada, kemudian ada luka cancer, pressure injury juga ada ditemukan ketika bencana. Tapi rata-rata kita menemukan ini adalah rata-rata pasca banjir yang menjadi salah satu pemicu terjadinya diabetic foot ulcer. Slide berikutnya. Nah, ini gambaran bagaimana menangani luka, yaitu dengan menggunakan Stephen Step atau Stephen Step Disaster Wound Management. Ya. Oke, slide. Nanti kita akan coba bahas per stepnya. Jadi ada 7 langkah dalam merawat luka diabetes ini. Nah, ini juga sudah pernah dipublikasi di jurnal internasional yang bereputasi terkait dengan 7 step ini. Slide. Nah, ini juga kita juga sudah menyusun sebuah buku atau pedoman bagaimana merawat luka ketika situasi bencana. Nah, kemudian slide. Oke. Langkah yang pertama sebenarnya ketika bencana ini terjadi di awal bencana kita juga melakukan yang namanya triase ya. Dengan menggerakkan bagaimana melakukan initial assessment secara tepat, bagaimana mengkaji atau mendapatkan data-data yang berhubungan dengan eh, kegawatan atau kondisi emergensi mana yang punya risiko untuk terjadi kematian yang lebih cepat. Ini harus betul-betul bisa kita identifikasi. Jadi makanya langkah yang pertama itu kita kenal dengan langkah I ya atau A, airway breathing circulation. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Baik, initial assessment ini kita lakukan dengan melakukan primary survey dan secondary survey tentunya. Nah, jadi ini merupakan salah satu usaha atau langkah awal yang kita lakukan dalam penanganan luka bencana. Jadi fase A, A, B, C. Atau bagaimana memastikan kondisi pasien tetap stabil. Kalau tidak stabil atau kondisinya kalau tidak baik, jadi itu harus segera mendapatkan rujukan atau harus dilarikan ke tempat-tempat yang bisa menangani kegawatan yang mengancam kematian atau kecacatan. Ya. Nah, setelah itu terlewatkan, setelah itu bisa kita lakukan dengan baik, setelah kita identifikasi dengan kondisi yang cepat, kita melakukan langkah yang kedua, yaitu slide berikutnya, fotonya dulu bisa. baseline assessment atau baseline assessment atau bagaimana melakukan pemeriksaan dasar pada luka. Kita melakukan pengkajian dasar pada luka. Nah, pengkajian yang kita lakukan ini juga ada dua cara, ada dua teknik, secara manual dan secara digital. Jadi kalau secara manual biasanya kita melakukan pada kondisi-kondisi yang tidak ada jaringan ya, sama seperti kemarin kita di Aceh ini nggak ada jaringan apa-apa karena listrik nggak ada, padam semuanya, sehingga kita menggunakan checklist manual. Tetapi kalau misalnya sudah ada aliran listrik dan segala macam, kita bisa menggunakan secara digital. Ya, jadi kita perlu melakukan evaluasi secara terus-menerus, melakukan pengkajian, kira-kira mengumpulkan data-data terkait informasi-informasi pada luka. Slide. Nah, ini kira-kira data-data yang kita perlukan, data-data sangat sederhana, tipe luka, kemudian ukuran luka, posisi luka, kemudian beberapa data yang lain ya, yang penting yang harus kita rekam, sehingga ini akan menjadi petunjuk kita untuk melakukan tindakan selanjutnya. Nah, langkah yang ketiga berikutnya, terus slide. Langkah yang ketiga kita melakukan cleansing atau melakukan pencucian luka. Setelah kaji, ya, lakukan pengkajian. Ya, setelah pengkajian atau setelah mengkaji, lakukan pencucian luka. Pencucian luka kita lakukan dengan menggunakan, ya ini udah sering kita bahas bahwa mencuci luka itu boleh menggunakan air bersih ya, air yang bisa kita minum, standar air yang bisa kita minum, atau misalnya air yang sudah dilakukan penyulingan atau jenis air mineral. Kemudian
bisa menggunakan kalau ada NaCl 0,9% juga oke, nggak ada masalah, lebih baik. Tapi kemudian kalau kita punya PHMB, oktanidin, kemudian HUCl, itu cairan-cairan yang sudah diproduksi, sehingga ini bisa kita gunakan Ya, untuk merawat yang ini saya dengan Keril. luka, Oh, untuk merawat luka atau untuk cuci luka dan untuk mencegah infeksi. ya, Kirim lokasi bentar. ya bang. Oh ya, ini kami baru di Kampung Dalam. Kirim lokasi bisa nggak? Kirim Bang? lokasi bisa nggak bang? Oh boleh. Boleh. Boleh bang. Nanti kalau kami udah siap nanti Slide saya berikutnya. cari abang lagi. Ini maaf karena Boleh, kita Bang, boleh. ini udah sampai di lokasi Saya bencana telepon lagi. sebenarnya ini. Jadi ada koordinasi. Nah, Boleh sih. Iya boleh. Ya, Bang. kemudian langkah yang keempat atau di situ nanti ada debridement, pemilihan Ya, dressing. nanti abang di bola Jepang aja. Jadi setelah kita cuci, Sherlock aja. kemudian Itu boleh. Boleh. Itu. debridement kita lakukan atau mengangkat jaringan-jaringan yang tidak sehat. Kemudian baru kita pilih balutan yang tepat. Nah, ini juga menjadi kendala kadang-kadang. Untuk memilih balutan, kita juga harus melihat karena persediaan ya, tergantung persediaan kita. Kalau memang peralatan kita lengkap, alhamdulillah aman. Tapi kalau misal peralatan kita nggak lengkap, jadi ini harus kita sesuaikan dengan kondisi luka. Ya, tapi yang paling penting adalah yang mampu melembabkan luka. Kemudian jangan lupa yang ketiga itu kita lakukan dokumentasi. Jadi apa yang kita lakukan harus kita dokumentasikan dengan baik supaya ini menjadi sebuah tanggung jawab kita dan tanggung gugat kita. Oke, slide berikutnya. Tapi tadi saya katakan ada alternatif pilihan balutan yang bisa kita gunakan, misalnya ada madu, ada lidah buaya ya, itu bisa digunakan. Nah, kemudian dokumentasi jangan lupa. Ini menjadi sangat penting. Kita tulis apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita tulis. Jangan apa yang nggak kita tulis kita lakukan. Nah, oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan agar bisa lebih baik. Slide berikutnya. Lagi. Oh, nyawa. Nah, kemudian ini udah ya. Bukan udah. Nah, kemudian ujung undang. Kemudian setelah kita melakukan debridement, kita pilih dressing lukanya kita udah tutup ya. Kemudian kita melakukan dokumentasi. Yang paling penting lagi yang kita lakukan adalah kita pastikan pasiennya apakah butuh evakuasi, apakah butuh transfer. Kalau seandainya lukanya infeksi dan penanganan kita membutuhkan penanganan yang lebih lanjut, ini harus segera kita kirim ya. Harus kita kirim atau kita rujuk ke bagian pelayanan yang lebih tinggi, misalnya apakah rumah sakit atau ke tempat-tempat yang memang bisa melakukan perawatan secara khusus. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, kemudian eh, langkah yang berikutnya, yang F, yaitu bagaimana kita terus melakukan follow up. Jadi Bapak Ibu, luka ini tetap kita evaluasi setiap 48 jam, setiap 2 sampai 3 hari. Makanya tim kita ini setiap 2 sampai 3 hari sekali turun ke lapangan, 2 sampai 3 hari sekali turun ke lapangan ya untuk melakukan evaluasi atau follow up. Berikutnya. Ini duit bang. Ya, tidak betul ya bang ya. Kemudian fase kolaborasi. Nah, Bapak dan Ibu, ketika dalam melakukan perawatan luka, selalu kita juga mengingatkan multidisiplin intervensi itu menjadi salah satu kekuatan dalam melakukan perawatan luka kita. Jadi menjadi sangat penting. Kita bisa memberikan yang terbaik kepada pasien, sehingga eh, kondisi 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 kesehatan pasien menjadi lebih meningkat dan lebih baik. Slide berikutnya.
Nah, ini salah satu kasus yang kita rawat. Eh, Nah, jadi eh, ini minggu pertama kita bisa lihat sampai minggu ke-10 yang terakhir. Ini kondisinya sudah semakin membaik dan sudah sebagiannya sudah epitelisasi. Alhamdulillah ya. Slide berikutnya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu untuk apa namanya untuk apa namanya perhatiannya. Semoga eh, bisa memberikan gambaran bagaimana kita melakukan kondisi perawatan pada pasien ketika bencana, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan saya kembalikan kepada eh, moderator untuk memandu kalau ada pertanyaan dan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nurse Edi yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Baik, kita masuk kepada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Nurse M. Wendy Eskep, CWSCA. Jadi yang bertanya, tahapan apa yang harus kita lakukan jika kita ingin menjadi relawan pada saat bencana agar bisa kolaborasi dengan tim medis yang ada di lapangan? Hanya mungkin langsung pengalaman dari Nurse Edi. Silakan Nurse. Oke. Dari siapa tadi Ibu Ulis? Nurse M. Wendy Eskep. Oke, baik Nurse Wendy, bagus sekali pertanyaannya. Tentunya ketika kita ingin melakukan perawatan luka ketika bencana, selain kita harus memiliki keterampilan merawat luka, juga tadi kesiapan fisik, ya kesiapan fisik kita sebagai seorang relawan itu harus betul-betul teruji. Karena lingkungan seperti saya katakan tadi, ini lingkungan itu tidak bisa kita prediksi sesuai keinginan kita. Jadi butuh kekuatan fisik, butuh komitmen untuk betul-betul bisa membantu. Kemudian bagaimana kita membangun hubungan. Nah, pada saat kita ingin masuk ke daerah bencana, biasanya kita sudah melapor dulu ya ke penanggung jawab di sana. Jadi ada tim disaster, medical team namanya, yang dikomandoi oleh Dinas Kesehatan, namanya HEOC ya, HEOC yang memang berada di bawah kendali Dinas Kesehatan. Kalau ini sebagai bencana nasional itu dikendalikan langsung oleh Kementerian Kesehatan di pusat krisisnya. Jadi kita sudah mendaftarkan diri di sana, dan nanti ketika kita turun ke lapangan kadang-kadang itu nanti dibagi jadwal, kita nanti akan bersamaan dengan tim yang ini, dengan bersamaan dengan tim yang lain. Nah, jadi lokasi kerja kita juga akan dibagi di sana oleh HIOC dari tim Dinas Kesehatan untuk penanganan bencana. Jadi secara langsung kita akan bisa berkomunikasi dan berhubungan di sana. Dan kemudian ketika kita ingin merujuk pasien atau membutuh penanganan berikutnya, kita juga, saya pikir ini juga sudah bisa kita bisa kita lakukan karena jalur-jalurnya sudah sangat jelas tadi. Nah, kira-kira demikian Mbak Ulis. Nah, ini saya sudah berada di salah satu rumah pasien yang mengalami bencana. Ini salah satu kompleks perumahan sebenarnya. Ini sudah mulai bagus ya kondisinya. Kalau kita keluar ini masih sangat banyak tempat-tempat yang menunjukkan kondisi yang parah sekali. Ini saya masuk ke rumah pasien ya. Kita kemarin tuh pasiennya kita rawat nggak di rumah, tapi di tempat pengungsian. Oke, Mbak Ulis, saya kembalikan Mbak Ulis. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Nurse Edi. Ini mungkin bisa ditunjukkan kepada kami semua nih, Nurse Edi, bagaimana kondisi yang berlangsung saat ini di sekitaran lokasi dari Nurse Edi berada. Gimana Mbak Ulis? Kurang jelas? Mungkin bisa ditunjukkan kepada kami bagaimana kondisi terkini dari lokasi dari Nurse Edi berada saat ini mungkin? Ya, ini kebetulan kita lagi berada di rumah salah satu korban banjir ya.
Nah, ini kita lagi merawat lukanya. Ini yang saya katakan tadi, diabetic foot ulcer pasca banjir. Nah, karena pasien ada komorbid. Hmm. Nah, ini sedang dilakukan perawatan oleh tim. Nah, kita udah mempersiapkan dressing. Nah, ini kondisi. Ini pasiennya udah kembali ke rumah, udah enak. Nah, ini kelihatan Mbak Ulis? Terlihat nurse. Nyoba angkat dulu. Naik haknya ngejoa. Oke. Oke, baik. Terima kasih Nurse Edi. Apakah Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya kepada Nurse Edi atau berdiskusi langsung dengan Nurse Edi? Ini sangat luar biasa. Beliau berdedikasi untuk melakukan relawan ya, sebagai relawan di situasi kondisi yang sangat luar biasa. Berarti Terima sampai kasih Bang sejauh Randy. ini sudah berapa hari nih Nurse turun ke lapangan sebagai relawan? Ya, kita udah ke lapangan ini sekitar 54 hari. 54 hari pasca bencana, kemudian memang kita turunnya setiap, seperti saya katakan tadi, evaluasi luka kan dilakukan setiap 48 jam atau 72 jam atau 2 sampai 3 hari sekali. Jadi kita 2 atau 3 hari sekali baru turun ke lapangan. Nah, kemudian ada pasien yang sudah kita nyatakan sembuh, kemudian juga masih ada yang butuh rawatan karena memang infeksius, ya. Nah, itu masih kita tangani dan kita lakukan perawatan, insya Allah. Berarti masih terus menangani ya Nurse Edi ya sampai dengan saat ini Ya, para ya. pasien-pasiennya juga ya. Ya, makanya kita selalu berharap kepada teman-teman yang ingin mensupport, misalnya ingin memberikan bantuan dalam bentuk dressing, ingin memberikan bantuan dalam bentuk donasi yang lain juga masih ditunggu karena masih banyak pasien yang membutuhkan untuk kita tangani, kita bantu karena memang kondisinya belum stabil. Rumah sakit aja masih dikatakan masih lumpuh, hanya IGD dan beberapa ruang inap aja yang terbuka untuk layanan. Oke, baik. Berarti ini Nurse Edi sering kalinya ke daerah mana saja nih Nurse? Ya, di antara 4 wilayah yang saya katakan tadi, kita ke Aceh Tamiang yang paling banyak. Untuk hari ini berarti ada berapa pasien Nurse? Untuk hari ini kita ada 6 pasien. Kemudian kita juga hari ini akan ikut bersama ada tim dari Medan untuk penyaluran bantuan dari bentuk sembako. Jadi kita mungkin akan nyebrang sungai lagi nanti ke arah yang lebih jauh. Jadi hari ini kita coba tangani pasien dulu pagi-pagi, nanti baru kita nyebrang. Makanya saya tadi takut nggak ada sinyal. Oke, sangat luar biasa sekali nih Nurse Edi perjuangannya untuk menyelamatkan dan menjadi garda terdepan bagi masyarakat umum. Berarti Ya, untuk saat ini jumlah relawan yang bersama Nurse Edi itu berapa orang Nurse? Oke, yang hari ini turun kita berempat karena nanti ada tim dari Medan, ada 7 orang lagi. Berarti terus bertambah sesuai dengan hari Ya, atau sesuai menyesuaikan juga ya kebutuhan. Nurse ya? Ya, sesuai kebutuhan. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain, apakah ingin bertanya? Ada lagi pertanyaan untuk Nurse Edi? Nah, untuk kebutuhan dressing sendiri itu kan agak sulit Medan ke daerah-daerah tersebut ya, Nurse. Bagaimana? Apakah masih aman atau awalnya kesulitan nih, Nurse, untuk terutama Ya, dressing? oke. Pasti seperti yang kita sampaikan di awal, ketika kita ingin membantu para korban bencana, ini pastinya kita harus mempersiapkan dulu. Yang pertama sekali persiapan yang harus kita siapkan adalah tenaga, kemudian peralatan yang kita punya, kira-kira apa yang kita punya sebagai modal awal. Jangan nanti kita punya tenaga tapi nggak ada barang yang bisa kita gunakan untuk untuk merawat luka. Ini juga akan menyulitkan bagi kita. Nah, oleh karena itu kita berkoordinasi dengan pusat, dengan IMWCSA pusat untuk membantu mencari donasi atau menggalang dana untuk mengumpulkan dressing yang kita butuhkan. Sehingga alhamdulillah hari ini
dressing kita untuk 2 minggu ke depan ini masih bisa digunakan. Ya, jadi itu. Jadi kita berkoordinasi dengan pusat untuk mendapatkan balutan ataupun dressing yang kita gunakan sehingga pasien bisa terlayani dengan baik. Kan tadi lihat sendiri lukanya besar-besar, kemudian kondisi luka juga kronik, ya luka-luka kronik, bahkan dengan kecenderungan infeksius sampai 28% saya katakan tadi. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin sedikit boleh ditunjukkan, Nurse, apa aja sih dressing yang harus disiapkan oleh tenaga kesehatan dalam Oke. penanganan bencana alam seperti yang Nurse Edi lakukan? Oke, ini kebetulan kita bawa bagnya, ranselnya ya. Boleh Bang. Udah minum nasi siapa pasien nanti kalau udah jalan nanti saya kabarin lagi. Eh, Nah, jadi ini kita ada oil untuk pelembab kulit ya. Ini saya nggak sebutkan merek-merek lagi. Kemudian ada zinc cream yang kita gunakan juga banyak zinc cream. Kemudian ada kalsium alginat. Kemudian ada orthopedic wool ya. Kemudian kita punya gauze juga, punya foam. Kemudian ada cairan PAMB untuk cuci luka ya. Nah, jadi ini adalah peralatan-peralatan dasar yang kita gunakan juga. Kita lebih banyak menggunakan nih cohesive. Cohesive ini banyak sekali kita butuhkan. Nah, kemudian foam tentunya sangat banyak kita butuhkan. Nah, lihat ini. Ini kondisi sedang kerja nih. Nah, ini. Nah, kelihatan Pak Ulis ya? Terlihat, Nah, Nurse. oke, kita berupaya untuk betul-betul merawat supaya proses penyembuhan juga cepat. Oke, jadi bahan-bahan yang kita butuhkan adalah bahan-bahan dressing dasar yang memang selalu kita gunakan. Nah, jadi Oke, kita baik, bawa Nurse. Ransel Di sini disaster ini namanya ini. Baik, di sini sudah ada yang raise hand, Ibu Mariani. Mungkin Nurse Edi bisa langsung berdiskusi. Silakan, Nurse Mariani. Ya, terima kasih. Mas Edi, selamat bekerja. Wah, luar biasa nih. Sudah mandi belum? Sudah Sudah makan dong. Kan, belum? Karena teman kami alhamdulillah. kemarin itu 2 minggu di sana katanya jarang mandi karena tidak ada air waktu itu pada serangan pertama di rumah sakit Tamiangnya. Oh iya, CRSD. Nurse Mariani di rumah sakit ya? Rumah sakit Fatmawati, Pak. Oh iya. Kebetulan Alhamdulillah, terima kasih teman kami sudah sudah, datang ke Tamiang. ya, sudah ada yang di sana. Saya ingin bertanya, Mas Edi, dalam Ya. keadaan situasi bencana, sekarang kan Mas Edi sudah perawatan luka di rumah. Apakah kita sebagai tim kesehatan sudah mengedukasi pasien seandainya tidak ada tenaga kesehatan? Apakah keluarga sudah diedukasi untuk memberikan perawatan sedini mungkin kalau kita tidak bisa datang? Demikian Pak Edi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurse Mariani mengingatkan kita untuk menyampaikan. Betul, ketika pasien setelah kita tinggalkan, ini tetap kita edukasi di akhir. Kapan kita akan kembali, ketika kita nggak kembali, kira-kira kalau ada masalahnya apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka harus menangani sendiri dulu, kalau kita nggak ada gitu. Itu tetap diedukasi. Pemakaian dressing juga sudah kita titipkan. Jadi ada beberapa tempat atau ada beberapa pasien yang memang jangkauan kita jauh, itu bahkan dressingnya kita tinggalkan di sana dan kita edukasi bagaimana cara mereka menggunakan. Ya karena kan tidak terlalu rumit. Kecuali nanti kita harus melakukan mechanical debridement, itu yang kita bilang nanti tunggu kita yang akan melakukan. Nah, tetapi otolitik, kemudian untuk mencuci luka, kita bagaimana mendiskusikan dengan pasien-pasien, saya pikir ini adalah langkah yang memang yang selalu kita lakukan di akhir perawatan kepada pasien, sambil mengingatkan apa yang harus dilakukan kalau kondisi ada sesuatu yang terjadi, gitu, Nurse Mariani. Ya, terima kasih Mas Edi. Aduh, semangat, selamat berjuang, hidup Pak Edi. Jangan lupa makan dan mandi. Oke, terima kasih Nurse Mariani. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke, baik, terima kasih Nurse Mariani yang sudah
bertanya juga nih ya, dan juga mengingatkan mandi kepada Bapak Ibu relawan yang pasti segar-segar gini pasti sudah sehat dan mandi Oh, udah. semua. Ini Udah sekarang udah dong. hidup aja. Luar biasa. Relawannya udah ganteng-ganteng, cantik-cantik ini. Nah, Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini sangat luar biasa. Saya juga sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi relawan dalam keadaan yang sangat luar biasa. Pasti di awal sangat sulit sekali ya, Nurse Edi, tapi terus konsisten untuk bisa menjadi garda terdepan bagi masyarakat umum sekalian. Ini ada pertanyaan dari Kak Trisya. Penasaran Pak Edi, isi tas emergency luka tadi bisa di-sharing? Tadi sudah oke. ditunjukin lagi nih ya oleh Nurse Edi. Tadi isinya banyak sekali ya Nurse ya. Ya, boleh. Jadi, sebenarnya di dalam ransel ini udah ada semua nih. Udah ada PAMB ya, PAMB. Kemudian juga ada sabun pencuci luka ya. Kemudian juga ada PMB yang spray, kemudian juga ada oil untuk pelembab kulit, kemudian ada banyak zinc cream yang kita gunakan, kemudian ada kalsium alginat ya, alginat, kemudian juga ada foam, kemudian juga ada film ya, transparan film, kemudian ada hidrogel, ini hidrogel, nah ada hidrogel, kemudian juga kohesif, orthopedic wall, kemudian juga ada kohesif kita gunakan. Nah, kemudian ada handscoon, kemudian kita juga bawa apron. Nah, apron ada, ya kemudian ada juga underpad, kemudian ada breeder set ya. Ini juga bahan-bahan yang wajib kita masukkan ke dalam tas ransel kita. Ya, oke. Kira-kira seperti itu yang dasar-dasar yang kita bawa. Berarti Saya itu yang kembalikan. penting ya Nurse Edi ya. Ya, Yang Bapak Ibu para nakes mungkin juga harus menyediakan juga di rumah ya, karena situasi kondisi bencana alam kan kita tidak pernah bisa prediksi ya Nurse ya. Jadi ya, silakan Bapak Ibu nakes mungkin bisa menyediakan juga di rumah selain dari instansi tempat bekerja, dan itu sangat penting sekali ya Nurse Edi untuk melakukan perawatan pertama gitu untuk Bapak Ibu para masyarakat umum. Baik, Nurse Edi, sangat luar biasa diskusi hari ini dan juga pastinya tadi langsung ke lokasi yang sangat luar biasa dan alhamdulillahnya saat ini sudah semakin membaik kondisi lingkungan ya. sekitar ya, Nurse Edi ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dan pastinya Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan terinspirasi dari Nurse Edi untuk bisa menjadi relawan dan menjadi garda terdepan bagi masyarakat umum dalam situasi krisis, yaitu salah satunya adalah bencana alam. Baik Nurse Edi, sepertinya sudah tidak ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dan didiskusikan. Kita cukupkan materi hari ini. Sebelum menutup sesi kedua bersama dengan Nurse Edi, bisa diberikan closing statement dari Nurse Edi. Silakan Nurse. Baik, terima kasih Pak Ulis. Senang sekali pagi ini kita bisa berbagi. Mudah-mudahan pengalaman disaster ini juga bisa menjadi sebuah capacity building bagi kita semuanya, sehingga ketika bencana terjadi dan kondisi kita masih bisa memberikan kepada orang lain, ayo kita berikan dan ayo kita selamatkan supaya akan jauh lebih baik kondisinya dari pada kondisi yang sebelumnya. Demikian Mbak Ulis, semoga tetap semangat, tetap sehat. Dan pesan saya satu lagi, SME jangan jangan ragu dan jangan tidak bersemangat, harus lebih bersemangat lagi. Bahkan saya menyarankan supaya Solution Medical Event ini bisa menyelenggarakan workshop tentang penanganan luka pasca bencana atau ketika bencana terjadi. Karena ini seperti saya katakan tadi, Indonesia merupakan daerah yang memang selalu kalau kita lihat punya kondisi bencana secara periodik. Jadi ini harus menyiapkan diri kita sebagai tenaga kesehatan untuk bisa hadir, untuk bisa membantu orang lain. Demikian saya kembalikan ke Mbak Ulis dan terima kasih Bapak Ibu sekalian di Baik, seluruh terima kasih Indonesia. Nurse Edi. Mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu yang lainnya mungkin bisa on cam
agar bisa kita foto bersama dengan Nurse Edi. Siap, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Siap, terima kasih Nurse Edi yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini dan juga langsung memberikan kasus juga untuk Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan terinspirasi. Sehat selalu Nurse Edi, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya, dan salam juga pada relawan-relawan yang sudah berjuang sampai dengan saat ini. Terima kasih Nurse Edi, sehat selalu.